Tapi kalau misalnya ngomongin kebutuhan-kebutuhan yang lain nih, kayak misalnya apa? Twitteran. Bisa nggak smartphone? wah, ya, itu smartphone emang diciptakannya seperti itu. Halo kerabat, balik lagi sama kita berdua di Mending Mana. Aku Ojos dan ini Bang Wan. hari ini kita bakal kayak biasa debatin semua hal tentang film sesuai request kalian atau yang lagi hangat akhir-akhir ini ya. Kita udah mending mana yang keberapa nih? Waduh. 15 sama 17? Ini yang kedua tiga sih kayaknya. 23 ya? Iya, 23 ini. Kira-kira ini kita udah berapa banyak nih debat nih yang kalian nggak tahu ya. Kita udah capek banget ya. Bisa terlihat dari mata-matanya nih. Udah lelah sekali berdebat terus ya. Wah, tapi ini banyak banget nih yang request ini ya. Request terus bang, bahas ini, bahas itu gitu. Jadi ya udah kita debatin demi kalian. Tiap hari debat buat kalian. Isinya pokoknya di kreatif ini debat terus. Oke, hari ini kita bahas apa bang? Hari ini kita bakal bahas mirrorless versus apa tuh? Versus Mirrorless. apa? Biasanya sih Apa tuh biasanya? DSLR nih DSLR. sebenarnya mirrorless nih. Tapi basic sih kayaknya kalau DSLR ya. Basic. Gimana kalau kita adu nih mirrorless versus kamera smartphone? Waduh, mirrorless lawan kamera smartphone. Wah. Dari awal nyebut aja ini udah ngasih imbang nih. Baru mulai udah underestimate ya. Waduh. Padahal udah 2 episode kemarin udah jelas terbukti kalah semua argumennya ya. Wah, kata siapa kalah nih? Waktu itu bioskop, sinematografi sama videografi. Lihat aja nih komennya, bioskop sama sinematografer masih menang nih, guys. Oke, jadi gini nih bang, kenapa aku mau ngadu mirrorless sama kamera smartphone? Soalnya tau kan, kayak beberapa hari yang lalu atau berapa 1 minggu lalu ya kayaknya itu baru rilis kan iPhone 13 terbaru tuh. Dan udah lihat kan videonya, kalian mungkin bisa cek deh apa ada contoh footage atau ya film pendek yang udah diambil pakai iPhone 13. Itu hasilnya gila, nggak bisa dijelasin deh. Udah kayak pas nonton tuh aku nggak baca caption dulu, ini film pendek apaan nih gitu. Terus pas lihat, wih kok keren juga, main rek fokus gitu kan. Terus pas lihat captionnya ternyata iPhone 13. Itu beneran sebuah teknologi dan kemajuan yang menurut aku bisa dipertimbangkan banget sih. Bahkan mungkin bisa membuka sebuah percakapan tentang apakah kamera smartphone bisa menggantikan atau jadi substitusinya kamera mirrorless. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau misalnya smartphone ini sekarang ya, walaupun oke, iPhone 13 ya, rek fokus bisa, terus oke gambarnya boleh lah, tapi nggak akan bisa ngalahin mirrorless karena ini kita ngomongin dari sensor nih, dari hal yang paling utamanya nih, sensor kamera itu cuman mikrometer. Gila, jauh banget, kayak dari sensor full frame, dari APS-C, dari micro four third aja masih jauh banget dari ukuran sensor. Gila ya? Kelihatan kan jadinya. Baru mulai udah bahasa teknis. Waduh. Emang kayaknya siap banget untuk menyerang mirrorless. Gimana orang menyerang pertama aja udah ngomongin tentang refocus, ya harus dibalas dengan yang lain dong. Sensor kameranya nggak akan bisa ngalahin. Dari situ makanya sensor kamera sekarang tuh masih kecil dan memang boleh lah kalau misalnya ngomongin refocus, tapi masih di satu iPhone doang, di kamera lain belum ada. Dan biasanya kalau misalnya kamera HP itu banyaknya bagusnya foto sih sebenarnya. Enggak juga sih. Itu bedanya mirrorless sama kamera biasa ya. Kita sebut aja kamera amatur ya. Okay. Karena buat amatur itu kan kayak DSLR, mirrorless itu tuh perkembangannya tidak sepesat smartphone. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kayak smartphone itu tuh kalau kalian tahu beneran tiap bulan pasti hampir setiap merek tuh ngeluarin terbaru, dan perkembangannya tuh nggak kayak mirrorless atau DSLR yang kalau ada seri baru itu paling cuma nambah fitur, ada wifi-nya. Wah, ini dia salah, ada pelebaran dikit-dikit itu. Kalau emang beneran ada perubahan besar tuh jangkauannya tuh panjang banget kalau dibandingin smartphone. Sedangkan smartphone tuh ketika ada gebrakan beneran itu tuh sangat besar, dan ketika tadi katanya cuma iPhone doang, yang lain belum ada. Ini iPhone tuh ya kita jadi dia pelopor, dia jadi pionirnya untuk tipe-tipe kamera kayak gitu. Karena kan tahu sendiri iPhone dari awal yang multi lens itu
iPhone pertama, ya nggak pertama kali, cuma jadi vlog lensnya. Aduh, salah nih. Ojo salah nih nyebutin lensa nih kan, dengan kamera teknis, mirror. aku jujur aja nih, apa namanya, soal teknis aku tidak terlalu paham ya. Tapi kayak ngomongin mirrorless sama kamera, dia pertama ngomonginnya depth of field nih, rek fokus nih mainannya lensa. Terus sekarang minta dibandingin lensanya lagi. Waduh, salah banget. Ya kan ini kan sedang membahas tentang perkembangannya, Bang. Itu belum selesai loh. Belum selesai. Tapi kalau misalnya ngomongin perkembangan kamera mirrorless juga setiap setiap merek banyak, nggak cuma iPhone doang malah. Kalau misalnya kamera smartphone itu kan perubahannya juga itu lebih ke WiFi segala macam, lebih ke itu kalau mirrorless ya. Enggak, kalau HP. Enggak dong, kalau HP itu besar perubahannya. Iya, tapi kan lebih ke kebutuhan sehari-hari, bukan kebutuhan kameranya. Biasanya kameranya yang paling gede biasanya nambah resolusi foto doang. Kalau sensornya biasanya sama-sama aja, ukurannya masih segini ini kan buat compact, buat cepet ya. Wah, mirrorless juga banyak kok yang compact segede, maksudnya ini HP, oke. Mirrorless paling beda setipis ini kok. Ya, dan bisa dibandingin sama handphone yang sekarang. Ya, nggak bisa kan? Nah, itu dia. Tapi masih muat kalau di tas tuh masih muat. Iya, tapi beda, kualitasnya tetap beda. Itu kalau dari segi kualitas emang kalau yang kecil-kecil jelas. Kalau ngomongin compatibility itu beneran mirrorless itu jauh sih sama iPhone, karena bukan iPhone ya, sama handphone smartphone zaman sekarang, sama jet zaman sekarang kayak banyak kok, bahkan ada itu filmnya terakhir siapa namanya, Angga Dwi Masa Songko, mereka bikin film pendek pakai Huawei. Terus yang sebelumnya itu ada filmnya Jenar Mahesa Ayu yang judulnya If This Is My Story, itu kalau nggak salah pakai iPhone 5S, yang BTS-nya itu pakai Sony malahan, pakai mirrorless. Itu bahkan masuk JAV. Jadi kalau ngomongin konten kayaknya bukan iPhone ya. iPhone lagi kan, iPhone. Emang cuman biasanya iPhone, Samsung beda nih sama mirrorless. Mirrorless tuh banyak banget merek-mereknya. Ya untuk sekarang sih yang paling baik ada iPhone, karena aku tuh masih nyangkut banget gara-gara iPhone tuh baru ngeluarin fitur yang oke banget gitu. Alasan aja, karena emang beneran kayak gitu. Kalau ngomongin HP-HP lain kayak Samsung S21, terus iPhone Samsung. Ya emang itu mirrorless apa coba? Fujifilm, Sony. Kayak yang bagus buat video deh. Semuanya bisa bagus. Yang bisa dibandingin sama teknologinya iPhone. Semua gitu. bisa Ini dia yang salah nih. Semua teknologi iPhone itu bisa dikalahin sama mirrorless. Kalau misalnya ngomongin kamera dan video ya, oke, katanya iPhone bisa FPS-nya tinggi segala macam. Tapi balik lagi karena sensornya yang kecil segede gini nih. Ya itu tadi karena compatibility, Bang. Ya, nggak compatibility dong. Karena sekarang itu balik lagi ya, akses itu yang nomor satu. Gimana sekarang orang tuh mengakses konten, kita kan sedikit konten ya. Kalau buat film, kalau bandingin ya mirrorless buat bikin film udah jelas agak kurang ya bisa dibandingin. Tapi kan sekarang orang tuh pengen bisa tinggal ngangkat udah bisa ngerekam. Nah itu biar cepet. Nah dan itu handphone itu aku nggak bakal pakai kata iPhone lagi sekarang. Handphone itu tuh akan jadi sangat membantu karena sangat cepet, orang-orang tuh mengupload konten segala macam itu tuh bahkan bisa ngedit langsung gitu loh. Kalau pakai mirrorless ya kita pasti harus butuh bantuan laptop segala macam. Terus ada filmmaker Amerika namanya Steven Soderbergh, itu dia bikin film judulnya Unsane, itu tahun 2018 kalau nggak salah. Terus tuh tayang di Berlin, itu di shot cuman pakai iPhone 7s Plus yang aku pakai sekarang ini nih. Bayangin kayak HP sekecil ini itu tuh udah bisa bikin film juga. Jadi kalau emang mau dibandingin apakah bisa nandingin mirrorless karena sensornya segala macam, itu kalau teknis itu masalah nomor berapa belas lah gitu. Karena kan sekarang yang penting bisa dipakai dan ternyata hasilnya sama aja gitu loh. Sama aja. Waduh. Iya, hasil akhirnya sama aja dong. Harus hasil akhirnya sama aja dong. Outputnya sama aja. Oke, katanya pakai iPhone. Terus pakai aplikasi tambahan nggak? Ya tetap pakai aplikasi tambahan. Dia pakai Filmic Pro yang kita rekomendasiin waktu pakai HP itu. Oke, bisa free katanya. Tapi kalau misalnya mau pakai fitur yang lebih banyak dan lebih oke untuk syutingnya ya. Nah justru itu kalau pakai HP itu tuh kita dituntut malah lebih kreatif bagaimana memanfaatkan dengan alat yang seadanya ini, dengan aplikasi yang seadanya penuh keterbatasan, kita tuh tetap bisa bikin sesuatu yang bagus. Bisa, tapi kualitasnya tuh nggak bisa ngalahin mirrorless. Iya, kalau ngomongin kualitas mah yang penting outputnya jadi. Misalnya kamu bikin konten film
misalnya film pendek gitu, tetap bisa kok jadi film pendek gitu dengan kualitas yang lumayan oke, karena kan sekarang yang penting adalah kontennya. Terus kalau misalnya mau bikin event-event atau segala macam, kalau untuk pribadi mungkin oke ya, kalau untuk buat dokumentasi. Kalau untuk wedding mungkin nggak bisa ya, kamu pakai HP buat weddingan tuh nggak make sense. Tapi kalau untuk pribadi segala macam itu compatible banget sama, kalau dibandingin sama mirrorless yang kecil gitu tuh, HP itu tuh udah bisa jadi substitusinya. Wah, tetap aja sih nggak bisa. HP tuh kalau misalnya video segala macam bisa, tapi kebutuhannya tuh tidak dibuat untuk seperti itu ya. Maksudnya bisa lah, tapi kualitasnya itu balik lagi. Kalau misalnya ngomongin kualitas, beda spesifikasinya, terus keperluannya, kebutuhannya itu beda lagi. Beda kebutuhan. Tapi banyak HP-HP yang emang mid end ya, bukan high end lagi. Kalau dulu mungkin 5-4 tahun yang lalu mungkin HP high end itu kayak Sony, terus ada Google Pixel, itu tuh baru buat pro aja. Tapi kalau yang sekarang HP-HP mid end itu tuh udah ada fitur pro-nya. Dalam tanda kutip ya, fitur pro, karena emang ditujukan buat entah itu konten-konten kreator, entah itu orang-orang filmmaker indie, itu tuh buat mereka yang emang kan nggak semua orang bisa beli mirrorless, atau emang karena semua orang tuh punya handphone aja gitu loh. Makanya mereka ciptain fitur-fitur itu biar untuk mempermudah orang-orang buat bikin sesuatu. Tetap aja yang kayak gitu mid end segala macam ya. Maksudnya tapi udah bisa mencoreng. Wah, mid endnya itu 7 juta ke atas, tetap aja mendingan beli mirrorless. Bekas dah, misalnya ya yang bekas aja 7S sekarang tuh udah HP juga banyak sih yang bekas. Ya, terus maksudnya tapi kalau HP yang bekas kualitas sama aja. Sama aja. Beda dong kalau misalnya kita kan membandinginnya kamera sama mirrorless ya. Oke. Bekasnya mirrorless sebekas-bekas ini masih kualitasnya itu masih oke banget, tergantung sama. Iya, belum kalau nanti ada jamuran, terus ganti lensa segala macem. Iya sih. Kalau kompatibilitas gak bisa ya? Wah, enggak dong. Maksudnya ya namanya juga bekas, itu kan pinter-pinter yang aja. Kalau handphone juga bekas bisa dapat murah banget. Ya tapi spesifikasi HP tuh biasanya kalau misalnya yang bekas itu lebih kurang sih. Enggak sih, paling ya berkurang baterai atau apa segala macam. Nah, kalau sekarang konteksnya adalah kamera, menggantikan untuk kamera itu tuh bisa banget. Apalagi sekarang HP-HP itu tuh udah fitur baterainya itu tuh udah gede-gede banget. Udah tahan lama banget lah, karena emang disiapkan buat fitur pro tadi itu, Bang. Ya, nggak bisa sih. Kalau misalnya ngomongin mirrorless sama HP, oke, kalau misalnya konten bisa dipakai. Tapi kalau misalnya ngomongin kebutuhan yang lain nih, kayak misalnya apa, Twitteran, bisa kok smartphone. Wah, ya, itu smartphone emang diciptakannya seperti itu untuk nge-tweet, bukan untuk merekam yang oke banget gambarnya, kualitasnya segala macam. Ini oke, kalau ngomongin tadi kan ngomongin iPhone Pro, iPhone yang 13 ya yang terbaru. Itu apa namanya? Rack fokusnya bisa otomatis. Tapi butuh berapa lama untuk sampai ke titik ini tuh? Maksudnya ini tuh baru dimulai. Iya, baru tahun ini mulai. Tapi untuk ke HP-HP yang selanjutnya, di HP yang iten ke bawah, terus itu tuh kebutuhan dan perkembangannya tuh lama banget. Jadi kalau misalnya ngomongin kalah atau enggak, ya pasti kalah. Enggak kalah. Tapi bisa menyusul. Nggak bisa. Mungkin nggak cepet ya, tapi mungkin 10 sampai 10 tahun itu tuh mungkin banget HP itu bakal jadi substitusi dari mirrorless. Karena apa sih perkembangan mirrorless yang beneran pesat banget, yang abang prediksinya dalam 5 tahun ke depan akan ada apa? Mirrorless 8K. Udah gitu doang. Ya, tapi ngomongin resolusi dan segala macam. Smartphone udah 4K. Oke, emang sensornya kecil, tapi emang itu karena HP itu kan kecil. Nggak bisa kalau emang mau digede-gedein ya nggak bisa, berat, HP-nya panas. Ya, karena balik lagi kebutuhan HP bukan seperti itu. Nah iya, terus apa lagi nih perkembangannya? Cuman 8K doang. 8K doang. Ya karena kalau misalnya ngomongin, aduh, apa lagi? Emang itu doang sih sebenarnya. Aduh, ntar gue mikir dulu. A few moments later. Ayo, apa lagi, Bang? One hour later. Oke, kalau ngomongin 4K bisa, tapi ini kan balik lagi nih, kalau misalnya sensor sekarang kecil, itu tuh nggak bisa ngalahin. Sekarang FX3 aja udah bisa ngalahin cinema kamera.
udah termasuk walaupun mirrorless. Ntar dulu. Udah oke banget gitu loh. Ini kalau ngomongin audio segala macam itu juga udah built in ya. Iya, tapi Nggak bisa, nah itu dia. Nah, HP. smartphone itu masih berkembang bang. Berkembang itu dalam 10 tapi lebih pesat daripada kamera. Kamera lama maksudnya kalau misalnya HP iya, emang smartphone lebih cepat. Enggak, Karena emang umurnya tuh masih panjang banget. Sedangkan gapnya dari mirrorless tuh kalau udah sampai dengan spesifikasi kayak kamera sinema, itu tuh nggak mungkin dibilang mirrorless lagi. Pasti itu tuh kalau udah mau yang advance banget, kamu mau bitrate-nya 4:2 gitu-gitu, pasti nggak bakal jadi mirrorless lagi kan. Pasti bakal jadi kamera sinema. Makanya peak-nya mirrorless itu tuh udah mencapai batas banget ya, paling cuma 8K doang tadi itu kan. Tapi sedangkan kalau mirrorless itu tuh masih banyak banget, karena emang sekarang baru nyampe titik itu ada di 4K, terus nanti bakal mungkin 2 atau 1 tahun lagi mungkin 4K-nya udah jadi 4K 120 fps. Itu mungkin banget karena itu tadi mekanik dan itu masih bisa banget untuk berubah. Itu kalau mirrorless apa cuma 8K doang ya, 8K mah nggak ada artinya kalau Wah, rentang dinamisnya. Nah, kalau misalnya ngomongin ini kan balik lagi nih. Sensor smartphone itu kecil banget. Itu nggak akan bisa ngalahin rentang dinamisnya. Low light bisa nggak? bisa dong. Nggak bisa karena rentang sensornya itu kecil banget. Nggak bisa 10 bit, 8 bit. Itu tadi Nggak bisa. Itu dia. Kalau HP itu nggak bisa lebih dari 8 bit. Cinema kamera, terus kalau mirrorless itu masih bisa. Bantuan eksternal oke. Tapi kalau misalnya HP, bantuan eksternal apa untuk ngasilin kualitas warna dan kualitas. Tapi sadar nggak kalian dengan ada banyaknya fitur-fitur itu ntar ukuran mirrorless tambah gede, tambah nggak compatible lagi kan. Terus orang-orang yang mau compact tadi ini carinya apa? Ya headphone, mau apa lagi? Apalagi buat kalian konten-konten kreator yang kalian juga bikin konten tapi pengennya cepet, atau mungkin cuma pengen bikin konten di TikTok atau konten di Instagram Reels atau mungkin di YouTube gitu ya, yang pengen cepet aja, kalian pengen ngomong segala macem, itu kalian nggak bakal cari tuh yang 8-bit apa segala macem, itu yang berat-berat itu. Kalian lebih pilih handphone, karena handphone sekarang itu tadi kalau misalnya low light segala macem, oke, kita emang sulit yang kayak gitu-gitu karena sensornya tadi ya. Tapi kan itu bisa dibarengin dengan kreativitas tadi. Kita bisa belajar soal lighting, kita bisa belajar tentang penataan cahaya yang lain, kayak manfaatkan sinar matahari dan lain-lain. Itu yang kata aku tadi kenapa kalau pakai iPhone atau itu tadi kenapa kata aku kalau pakai smartphone itu bisa membangkitkan kreativitas dibanding pakai mirrorless yang ya udah emang banyak fiturnya membantu gitu. Tapi itu tadi itu bakal jadi titik smartphone itu akan menjadi substitusi dari mirrorless karena emang fiturnya sendiri yang selalu berkembang tiap saat, tiap bulan, bayangin. Tiap bulan juga kamera mirrorless ganti kok. Dasar aja nih Ojo suka ngeliat berita-berita ya itu tadi terbaru. Itu cuma nambah bit wifi-nya bukan bit cahaya. Wah, wifi udah dari dulu. Nah kan ketahuan nih siapa yang nggak update berita. Itu dia, tapi kan emang dikit-dikit aja nambahnya tuh karena nggak emang salah. Ini emang nggak pernah baca berita aja. Produk besar, maksudnya tuh bukan produk kecil kayak smartphone yang bisa diupdate terus tiap saat. Makanya dia tuh cuma bisa nambahin chipnya tuh dikit-dikit gitu loh. Karena kalau mereka terlalu cepet, yang rugi tuh nanti produsennya sendiri gitu loh. Bakal ganti yang lama nggak laku. Sedangkan kalau smartphone itu tuh pasarnya tuh luas banget. Ya karena emang kebutuhannya beda. Kalau misalnya emang mirrorless kualitasnya ya nomor 1 dong, nggak ada yang bisa ya, ngalahin. walaupun kebutuhannya beda, tapi ada kebutuhan sekundernya sebagai untuk mengambil gambar, entah itu foto atau video gitu bang. Dan itu tuh mirrorless udah bisa memuaskan banget sama pengguna-pengguna smartphone ini. Itu loh, udah banyak kok buktinya. Dasar emang ini kalau misalnya ngomongin teknologi, Yosua nih. Iya, aku jujur, aku teknologi aku gagap, aku tidak terlalu, tapi untuk fungsi aku bisa ngomong panjang lebar. Kenapa iPhone terus? Nah, kan emang ketahuan iPhone, Samsung, dua yang high end aja. Coba ngomongin merek yang lain tuh kurang oke banget. Makanya emang yang paling oke kalau misalnya smartphone. Temen saya ngeyel banget. Ganti. Produk kamu nih, aduh. Tulis di komen nih, mirrorless smartphone. Mirrorless paling oke. Iya nggak sih? Kalian bisa bikin film di mana aja, kalian bisa bikin video-video pendek gitu biasa di mana aja. Mirrorless tuh harus nyeting dulu. Kualitas itu kalian nomor bisa 1. Kualitas. Atau pakai aplikasi. Enggak. Ya nggak sih? Smartphone. Smartphone. Tulis di komen mirrorless. Smartphone. Aku like 1000 kali nih. Aku udah capek pokoknya smartphone lah ya.